gitu ya. Nah, terus tiba-tiba di bawah muncul rumus, oke? Saya nggak tahu rumus ini untuk apa. Nah, ini kau harus define metrikmu. Kau mau mengukur apa? Kayak mereka tadi yang saya bilang ada metrik. Akurasi. Di atas kau tidak menjelaskan mengenai akurasi apa, precision apa, dan kenapa ini harus diukur mengenai akurasi dan precision. Paham, Ces? Ya? Baik. Ada hasilnya, oke, recall 90%, kemudian akurasi 95,65. Tapi apa artinya ini? Angka-angka ini artinya apa terhadap tujuan kita? Oke, paham ya? Baik. Hmm. Terus di sini ada ringkasan skenario pengujian. Ini kan udah nanti kau perbaikilah alur dokumenmu ini. Masa udah ada hasilnya di atas, tapi kau jelaskan lagi skenario pengujian di bawah. Kan nggak sistematis. Harusnya kalau mau bicara tentang skenario pengujian itu di atas dulu kau ceritakan, ya kan? Benar nggak? Iya, Bu. Lalu kau ceritakanlah di bawah bagaimana kau mengukurnya dengan test case-mu yang kau sudah punya. Benar? Iya. Lalu kau dapatkan hasilnya. Lalu kau bahas hasilnya itu, ya kan? Iya. Apa arti hasil yang kau dapatkan itu? Itu yang Anda bahas, ya kan? Jadi di bawah nggak muncul lagi mengenai ringkasan skenario pengujian, karena di atas tuh sudah ada. Ngerti? Ngerti ya? Iya. Nah, terus loncat ke hasil penelitian. Nah, ini kan dia eh, Enggak, tidak iya, Bu. sistematis lagi. Enggak terlalu. Iya. Jadi ini tolong dibenerin. Terus juga ada poin-poin gitu kan. Ini kalau misalnya hasil penelitian ini poin, tapi kamu nggak menuliskannya dalam teks eh, narasi gitu loh. Saya nggak dapat apa sebenarnya yang mau kamu sampaikan gitu, ya. Terus juga, oke, kau bilang dia tidak bisa mendeteksi ini dan itu, mana buktinya? Terus ini bahayanya ini. Kalau kamu bilang dia tidak bisa mendeteksi, itu yang saya bilang tadi, bahwa environment yang kau bentuk itu memang harus sudah environment yang ideal untuk bisa menangkap bahwa dia tidak mendeteksi. Ngerti? Ya? Nah, jadi di mana environment itu harusnya kau jelaskan? Di atas. Ketika kau merancang, kira-kira kalau untuk kasus yang seperti ini, test case-nya, maka environment yang di set seperti ini. Gitu loh. Yang tadi saya bilang, itu belum detail kamu buat. Iya, Saya Bu. harus matikan servis yang ini. Saya harus buat yang seperti. Nah, jadi itu jelas, Ces. Kalau orang mau mengulang lagi, ya, kalau orang mau mengulang lagi ini, dia bisa mengikuti punyamu dan hasilnya bisa sama, gitu loh, Ces. Ya, oke, paham? Iya. Tapi saya ini kok, kamu udah bisa pelan-pelan membuat jadinya seperti ini, gitu kan? Dia udah mulai terlihat, oke? Ya, tapi nanti kau harus lebih sistematis lagi, kau perbaiki, ya. Paham, Ces? Paham ya? Paham, Bu. Terus nanti buat sampai ada terlihat hasil pengujiannya itu yang eh, coba kau lihat visualisasinya, kau lihat datanya nanti ya. Apakah visualisasinya itu bisa hanya dalam bentuk tabel atau misalnya bisa dalam bentuk yang graf misalnya gitu ya. Nah, mau line graph atau mau bar graph atau mau apa, nah, ada kamu coba lihat itu nanti kau bisa visualisasikannya dalam bentuk apa hasilnya gitu. Paham? Ya, oke. Nah, jadi eh, perbaiki lagi, ya, buat lagi secara sistematis, lebih rapi lagi kau tuliskan, pelan-pelan, ya, tuliskan. Terus, oh ini kenapa ada true positif? Apa arti true positif ini harus kau bisa jelaskan. Lalu kenapa kalau false positif itu nol, kenapa itu bagus, disebut bagus, gitu loh, ya. Nah, tentukan Iya, apa yang kau ukur, metriknya apa, ngerti? Ngerti ya? Oke. ngerti, Bu. Sip. Ya, jadi ini sudah mulai terarah. Saya lihat nanti kamu tinggal
perbaiki lagi ya secara sistematis. Ya, bisa ya, Ces? Bisa, Bu. Iya. Oke. Ya, thank you ya semuanya. Jadi kalian udah ini progresnya udah ini kok udah bagus dari sejak kalian sebelum berangkat ke KP kita udah diskusi juga terkait itu ya. Nah, tapi hmm, nanti dibenerin lagi dokumennya. Tadi yang saya bilang mulai dari gambar, mulai dari kalian menulis, harus menulisnya itu dengan rapi bahasa Indonesia yang benar gitu ya. Nah, itu tetap diperhatikan supaya kau pun terbiasa bekerja dan bekerjanya itu memang benar-benar rapi. Ya, jadi bukan asal-asalan gitu ya. Terus juga bisa kau pertanggungjawabkan apa yang kau tulis, apa yang kau kerjakan itu hasilnya bisa dipertanggungjawabkan gitu. Nah, jadi untuk terkait em, paper ya, jadi kita jalannya mungkin bisa paralel bahwa dokumen itu bisa sambil jalan, yang paper ini juga bisa kita sambil jalan gitu ya. Nah, coba nanti eh dicek dulu apakah misalnya saya ada yang jurnal yang kemarin sih yang IJAI itu dia itu tentang kalau yang dua ya tentang AI cocok tapi sampai sekarang yang paper yang pertama juga review round 2-nya belum belum keluar. Memang jurnal kayak gitu lama gitu ya bahkan ada yang sampai setahun gitu. Nah, ini saya juga udah hampir setahun kan. Nah, dia juga belum keluar. Jadi memang seperti itu gitu kalau menulis ke jurnal seperti itu. Nah, ya, kalau kalau saran saya sih kita ngikut yang IJAI. Hmm, ada yang Q1. Nah, saya masih mau lihat-lihat dulu kira-kira dia sesulit apa untuk ditulis gitu ya. Tapi untuk sekarang ini kita coba dulu dengan yang IJAI itu yang Q2 gitu. Tapi karena warna dari I don't know apakah nanti kita bisa lihat warna dari kelompok John dan Tanisa kan lumayan mirip ya. Nah, Oke, Bu. jadi mungkin nanti saya coba cari lagi jurnal yang dia itu berbasis AI, berbasis AI. Ya, yang AI, mengenai AI, membahas mengenai AI, supaya tidak terlalu mirip gitu loh. Ya, jadi tidak terlalu mirip di dalam publisher yang sama gitu. Ya, nanti saya coba cari itu. Jadi nanti eh, tunggu dulu untuk yang jurnal itu. Saya coba cari dulu hari ini nanti. Tapi satu yang JAI kita coba masukkan. Saya cari yang satu lagi gitu. Ya. Kalau untuk Cesia, nanti saya cari dulu jurnal yang terkait dengan ini kan lebih ke arah sebentar dulu, Cesia. Ini masih distributed kan ya? Masih, Bu. Ya. Oke, nanti saya akan cari jurnal yang ke arah sana. Ada em, apakah dia lebih ke ranah sistem terdistribusi atau lebih ke security, gitu. Oke, bisa, bisa ya. Oke, Bu. Baik. Bisa. Tapi jurnalnya, kalau bisa kita tulis dalam bahasa. Ada jurnal bahasa Indonesia ada. Tapi itu biasanya sampai Sinta Sinta 3, Sinta 4. Itu 3, 4, 5, 6 itu bahasa Indonesia. Tapi kita coba tulis bahasa Inggris ya, jurnal yang bahasa Inggris. Karena rekognisinya pun akan lebih secara global gitu. Ya, rekognisinya secara internasional. Oke. Oke. Ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Nggak ada? Dari Chesya Tidak, ada? Bu. Tidak ada? Tidak, Bu. Ya, oke. Ini berarti yang nggak hadir siapa? Pahala, Bu. Pahala. Iya, Bu. Aku nggak tahu apa yang terjadi padanya, tapi tolong nanti kalian eh, tanya lagi karena dia yang juga ya lagi-lagi aktif di grup tapi nggak hadir gitu. Itu Baru masuk, kontradiksi Bu. kan?
Nah, tapi eh, next time saya minta semuanya ya inilah apa namanya kalau kita meeting gini hadir gitu kan. Nah, Oke, jadi supaya sama-sama bisa ini. Terus juga kalau misalnya kemarin kan saya memang berhalangan, jadi ya, pasti saya bilang gitu. Minta maaf saya kemarin saya memang ada pertemuan gitu. Nah, oke, bisa saya. Oke, kalau bisa. nggak ada pertanyaan, jadi sampai sini dulu saya mau ngajar dulu. Nanti kita ketemu lagi. Boleh progresnya diupdate di ini di grup ya. Terutama Cesya, nanti itu saya butuh cepat ya. Kamu kerjakannya, Ces. Oke, Ya, Bu. tanpa mengganggu pekerjaan kamu sama magang gitu. So, kamu yang atur waktumu ya. Oke, kalau gitu. Kalau nggak ada lagi, eh, terima kasih semuanya. Selamat bekerja. Jaga diri di sana. John, kumismu itu udah bisa kau potong ya. Jadi eh, tetap rapi lah. Kerja itu rapi gitu ya. Hmm, nggak, jadi nggak jangan bilang, ah nggak di sini orang nggak mengatakan penampilan gitu. Ya kalau mau jadi hanya nggak mau jadi bos ya silahkan. Tapi kalau mau jadi bos rapilah gitu loh ya. Jadi dari penampilan itu pun berwibawa gitu. Meskipun masih anak magang. Ngerti? Ya? Oke, jaga diri di sana. Atur waktumu untuk mengerjakan setiap pekerjaanmu sama magang dan juga eh, tugas akhir ya. Oke? Oke, Oke, Bu. Oke, good. Bu. Ya, selamat Oke, Ibu. pagi. Ya, terima Oke, kasih Bu. sampai bertemu lagi. Oke, thank Terima you. kasih, Bu. Iya, Bu. Editingnya, edit ya. Oke. Iya, Bu. Kumis gue. Ah, John